ajarkan. Sekarang tema yang dikasih itu mengenai nasib, takdir atau karma yang menentukan hidup kita. Sebagai umat Buddha, tentunya kita sudah pada tahu yang menentukan hidup kita adalah karma dari kita sendiri. Nasib atau takdir itu tidak ada dalam agama Buddha. Karena segala sesuatu itu masih bisa berubah. Bukan karena percaya padanya, bukan karena harus pasrah dengan apa yang sudah ditakdirkan, jadi harus terima nasibnya, bukan yang seperti itu. Kalau di Buddhis kita memahami segala sesuatu masih bisa berubah, semuanya itu anicca. Jadi kalau dibilang, oh sudah ditentuin nih, nanti kamu umurnya sampai segini, terus hidup kamu nanti seperti ini. Tidak, itu masih bisa berubah. Orang yang dibilang, wah nanti bakalan kaya nih kamu, tapi dengan orang tersebut tidak mau bekerja, malas-malasan, tetap tidak kaya juga. Ditambah tidak ada kebajikan yang dilakukan. Karena dalam hidup ini harus berimbang antara kerja keras, berbuat baik, dan menanam kebajikannya seperti baca parita, meditasi. Ini parita menanam kebajikan yang berdharma dan bekerja keras. Itu 3 faktor yang saling mendukung untuk kita mencapai kesuksesan secara duniawi. Gitu. Kalau non duniawi, ya kita praktekin sila, samadhi yang akan nanti muncul panjang. Setelah semuanya itu kita praktekkan, kita akan menyadari dan memahami Dhamma Sang Buddha ini benar-benar nyata dan real, bisa kita buktikan sendiri, bukan karena katanya. Karena pribadi saya sendiri terus mempraktekkan dan saya sangat yakin sekali dengan Buddha Dhamma. Dan ajaran Sang Buddha itu bukan ajaran aba-aba. Karena saya mempraktekkan sendiri dan membuktikan sendiri apa yang Dhamma Sang Buddha sudah babarkan sangat jelas. Itu yang saya pahami dengan saya banyak praktek, banyak latihan, meditasi, praktekin sila, dan apapun lah yang selalu dibilang untuk lebih sabar, lebih menyadari setiap proses yang muncul dan tenggelam. Ya, itu saya rasakan sendiri hasilnya semua. Jadi bukan karena kata si ini nanti begini, itu katanya, kita coba buktiin sendiri kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi di dalam diri kita, kalau kita penasaran dengan apa kata orang, buktikan, praktekkan sendiri. Karena setiap sensasi, setiap buah dari perbuatan yang kita lakukan itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Seperti saya melakukan meditasi yang terus-menerus. Hasilnya seperti apa belum tentu dengan yang teman-teman semua lakukan. Begitu juga apa yang teman-teman semua praktekkan belum tentu saya juga merasakan hasil yang sama. Karena semua cara berpikir, cara berucap, dan tingkah laku kita setiap harinya berbeda.
Kalau kita sering berpikir yang buruk secara tidak langsung, karma buruk yang kita udah tanam itu menumpuk karena pikiran ini bergeraknya sangat cepat dan bersekian detik. Walaupun ada orang bilang enggak, bang, ngomong nggak pikir dulu langsung aja, nggak mungkin. Itu semua pasti ada dari pikiran. Walaupun hanya persekian detik pikiran itu muncul. Terus kalau dibilang enggak, saya nggak pikirin apa-apa, nggak mungkin. Pikiran itu terus berjalan. Hanya kadang kita tidak bisa menangkap pikiran mana yang sedang mengganggu kondisi keadaan kita saat ini. Ketika pikiran kitanya sedang terganggu, banyak pikiran, banyak masalah, banyak beban, tentu itu akan berefek ke fisik kita. Tentu itu akan berefek ke dalam lingkungan dan kehidupan kita. Makanya pikiran itu sangat penting. Yang orang muda bilang pikiran adalah pelopor, bener banget. Karena kalau bukan karena pikiran-pikiran ini, orang tidak akan banyak berbuat buruk. Karena pikiranlah semua orang banyak berpikir sehingga berbuat buruk dan berucap buruk. Seperti di sini, di dalam lingkungan ini, semua saat ini dengan berpikir baik, berucap baik, berbuat yang baik. Tetapi setelah keluar dari wihara, dari cetia, coba disadari apa yang keluar dari mulut, apa yang kita lakukan. Kadang keluar dari wihara, keluar dari cetia, ucapan itu udah bahasa kotor keluar, bahasa kasar keluar, bahkan bahasa tidak bisa ada yang keluar. Jadi sadarin, praktekin, karena karma kita sangat menentukan hidup kita ke depannya. Jangankan next life, kehidupan ini pun besok, lusa, atau beberapa waktu ke depan, itu adalah masa depan kita. Sedangkan kita harus fokus dari hari ke hari. Hari ini kita difokus sama-sama berbuat baik. Terus pulang dari sini masih ingat nih, kita masih praktekin yang baik-baik, yang bagus-bagus. Besok, lusa, udah lupa apa yang kita bahas hari ini. Biasa sering begitu, karena apa merasanya ya hari ini gue ada masalah begini-gini, gue harus hadapin ini. Akhirnya bermain pikiran-pikiran negatif, ucapan-ucapan negatif, tingkah laku pun tanpa kita sadari menyakiti orang-orang sekitar. Tuh. Yang penting praktekin lah, bertahap, nggak usah dibebanin. Aduh, Buddhis tuh dikit-dikit karma, dikit-dikit karma. Apa sih yang bisa bebas gitu? Sebenarnya kita bebas mau melakukan, mau berbuat, mau berpikir, mau berucap, bebas. Yang penting kita harus tahu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, dan yang kita ucapkan itu baik atau buruk buat diri kita atau buat orang lain. Kalau ternyata kita sadar ini buruk, udah stop. Bukan berarti kita tuh harus terus benar-benar lurus, baik, enjoy aja, jalanin aja. Ketika tiba-tiba pikiran negatif muncul, ketika secara tidak sengaja ucapan buruk muncul, tidak sengaja tingkah laku kita yang buruk muncul, ya udah sadarin, habis itu langsung rem. Nanti kebablasan lagi, ya udah rem lagi. Karena orang yang memahami karma dengan orang yang tidak memahami karma, karma buruknya lebih banyak orang yang tidak memahami karma, yang tidak percaya karma. Karena apa? Dia akan melakukan perbuatan buruk terus menerus.
Dia akan berpikir buruk terus menerus dan bertingkah laku yang buruk terus menerus. Tetapi karena kita mengerti karma, memahami karma, kita tahu rem. Ketika kita lagi berbuat buruk, kita langsung rem. Saya habis berbuat buruk, saya nggak boleh lakukan lagi nih besok-besok. Ada introspeksi dirinya, gitu. Terus juga kalau kita melakukan sesuatu yang secara tidak langsung karena ada pengaruh dari lingkungan, ada pengaruh dari ya hal-hal tertentu yang di luar diri kita, kita sadar tiba-tiba, oh ini negatif, saya nggak mau nih. Itu bagus karena kita memahami karma. Tapi kalau kita tidak memahami, kita akan bablas terus sampai akhirnya terperosok ke jurang yang lebih dalam. Jadi orang percaya atau tidak percaya, mau apapun agamanya, hukum karma itu tetap terjadi, tetap berjalan. Walaupun di luar sana mereka menganggap saya nggak percaya karma, saya nggak percaya kehidupan Allah. Gak apa-apa. Toh Buddhis dan Sang Buddha tidak pernah memaksa orang untuk harus percaya, harus belajar. Enggak, terserah mau percaya nggak percaya, mau jalanin nggak jalanin silahkan. Toh sesudah meninggal mereka melihat sendiri kok. Karena setelah meninggal umumnya semua makhluk kita menyadari, oh ternyata seperti ini, ternyata saya banyak salah ya dulu waktu hidup gini-gini, banyak banget yang setelah meninggal baru menyadari, aduh saya harusnya dulu nggak seperti ini. Tapi karena sudah terlanjur, ya udah, karena masih banyak keluarga yang Buddhis, masih dibantu dengan pelimpahan-pelimpahan jasa, dibantu dengan ceramah-ceramah para biku, para anggota sangga, para romo, penceramah. Itu terbantu menyadarkan mereka, ya sudah, mereka menerima keadaan ini, mereka jalanin kehidupan ini, sampai akhirnya kondisi karma baik mereka mendukung terlahir di alam bahagia dan mereka bisa berbuat baik. Tapi kalau sudah di alam dewa, berbuat baiknya itu tidak seperti dalam manusia. Jadi kalau dewa membantu manusia gitu, mereka melihat ini karma baiknya sudah waktunya atau belum. Kalau sudah waktunya, maka tiba-tiba ada hal baik yang terjadi dalam diri kita. Kalau tidak ada karma baik yang waktunya berbuah, kita mau minta, kita mau sembahyang kayak gimana pun, itu jangan harap terkabul. Karena tidak ada kebajikan sedikit pun yang kita lakukan. Kalau kita tidak ada sedikit pun kebajikan yang kita lakukan, bagaimana kita bisa mau mendapat buah karma baik sesuai dengan yang kita harapkan? Itu mustahil. Tanam dulu, jangan banyak ngeluhnya. Kalau kita udah tanam banyak ngeluhnya, alhasil secara tidak langsung nilai dari kebajikan ini berkurang. Jadi kalau ada yang merasa, iya nih saya udah banyak berbuat baik, tapi pekerjaan, entah proyek, entah apapun udah di depan mata, enggak deal. Semuanya kayak lewat begitu aja. Coba renungin. Selama melakukan perbuatan baik, adakah pernah ngeluh? Adakah pernah mengungkit dari kebajikan yang sudah dilakukan? Kalau hal itu dilakukan, renungin dan sadarin, saya nggak boleh begitu. Saya mau berbuat baik, udah berbuat baik. Ikhlasin aja. Ketika misalkan mengalami ditipu, dibohongi orang, ya udah sadarin itu buah karma burukku yang sedang berbuah. Karena buah karma burukku sedang berbuah, ya udah aku terima. Aku terima keadaan ini. Sekarang aku akan jalani lagi untuk lebih baik. Begitu terus, selalu merefleksi ke diri sendiri.
Kalau kita terus merefleksi ke diri sendiri, lihat terus ke dalam, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, hidup kita akan jauh lebih baik, jauh akan lebih bahagia. Jadi kalau orang bilang hidupnya harus menderita, coba refleksi ke dalam diri sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Karena kalau kita langsung merasa cuma tinggal percaya, udah duduk manis, nyanyi-nyanyi doa, beres. No, itu bukan solusi. Begitu juga dengan bunuh diri. Itu juga bukan solusi. Karena apa? Semua balik lagi ke diri kita sendiri. Oh, kita menderita karena ulah siapa? Diri kita sendiri. Kita bahagia ulah siapa? Ya, diri kita sendiri. Kita yang bisa menerima segala keadaan ini. Kita nggak bisa menerima, ya akan semakin menderita lagi. Tinggal bagaimana kita mau menerima atau tidak. Semakin kita menerima baik buruk yang kita jalanin ini, kita akan semakin baik dan semakin bahagia. Dan kehidupan kita, jangankan next life lah, sampai beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun ke depan itu akan berubah. Kita ubah karma kebiasaan buruk kita menjadi karma kebiasaan yang baru. Mulai dari sekarang kita mari sama-sama belajar. Jadi bukan hanya saya, tapi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Karena belajar untuk terus menjadi lebih baik itu nggak ada batasan umur sampai kita tutup mata. Karena yang tutup mata pun tidak selalu sekarang yang lebih tua, yang lebih muda pun bisa tutup mata duluan. Gitu. Jadi marilah kita sama-sama belajar untuk lebih baik. Saling mengingatkan ketika ada pikiran-pikiran buruk muncul, ada teman atau saudara menyadari, kok kamu kemarin pikirannya negatif banget sih. Kalau kita mau menyadari, kita langsung refleksi, oh iya, saya harus lebih baik nih. Bukannya balik marah-marah, lu sok tau lu ikut campur ya urusan gue. Bukan karena gitu. Kadang wajar kalau ada teman atau saudara mengingatkan kita untuk negatif banget, coba deh untuk lebih berpikir positif gitu. Kadang ada hal-hal memang yang perlu dilihat dari kacamata yang luas, tapi setelah itu kita persempit lagi, balikin ke yang positif gitu. Oke, mungkin sharingnya sekian dulu, nanti selebihnya kita lebih ke tanya jawab aja ya.